Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah metode numerik dengan topik bahasan metode Runge-Kutta, orde 3 dan orde 4. Untuk membuat video ini, saya mengacu pada buku metode numerik yang saya tulis. Bagi yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi ke nomor kontak ini. Sebelum kita lanjutkan, mohon jangan lupa saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode Runge-Kutta orde 3. Metode Runge-Kutta orde 3 diturunkan dengan cara yang sama dengan orde 2 untuk N sama dengan 3. Hasilnya adalah 6 persamaan dengan 8 bilangan tak diketahui. Oleh karena itu, 2 bilangan tak diketahui harus ditetapkan untuk mendapatkan 6 bilangan tak diketahui lainnya. Hasilnya adalah YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 kali K1 plus 4K2 plus K3 delta X. Dengan K1 adalah Fxi YI, K2 adalah Fxi plus setengah delta X, YI plus setengah delta X K1, K3 adalah Fxi plus delta X, YI min delta X K1 plus 2 delta X K2. Ini adalah persamaan 1A, 1B, 1C, dan 1D. Berikutnya adalah metode Runge-Kutta orde 4. Metode Runge-Kutta orde 4 mempunyai ketelitian lebih tinggi. Metode ini mempunyai bentuk berikut. YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 kali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 delta X. Dengan K1 sama dengan Fxi YI, K2 sama dengan Fxi plus setengah delta X, YI plus setengah delta X K1. K1 telah dihitung sebelumnya di sini. Kemudian K3 sama dengan Fxi plus setengah delta X, YI plus setengah delta X K2. Sedangkan K4 adalah Fxi plus delta X, YI plus delta X K3. Ini adalah persamaan 2A, 2B, 2C, 2D, dan 2E. Berikutnya saya berikan contoh soal yang dikerjakan dengan metode Runge-Kutta orde 3. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan metode Runge-Kutta orde 3, yaitu dy per dx sama dengan fxy sama dengan 1/2 x kuadrat min 10x plus 8. Dengan informasi tambahan, yx sama dengan 0 sama dengan 1, dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3, dengan panjang langkah delta x sama dengan setengah. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan 1A, 1B, 1C, dan 1D. Pertama kali dihitung K1, K2, dan K3 dengan persamaan 1B, 1C, dan 1D, yaitu K1 sama dengan Fxi YI, kita masukkan ke persamaan ini dengan X-nya adalah 0. Jadi K1 sama dengan 1/2 0 kuadrat min 10 kali 0 plus 8 sama dengan 8. Kemudian K2 kita hitung dengan persamaan ini, yaitu K2 sama dengan Fxi plus setengah delta X. Delta X-nya adalah setengah, sehingga setengah delta X adalah 0,25. Karena persamaan ini tidak mengandung Y, maka kita memasukkan
nilai X, yaitu K2 sama dengan 1,5 kali 0,25 kuadrat min 10 1,5 kali setengah delta X. Setengah delta X sama dengan 0,25. Jadi 1,5 kali 0,25 kuadrat min 10 kali 0,25 plus 8 sama dengan 5,5938. Sedangkan K3 dihitung dengan persamaan ini, karena tidak mengandung Y, berarti yang kita masukkan adalah Fxi plus delta X. Delta X-nya adalah setengah, sehingga K3 sama dengan 1,5 kali X-nya sama dengan setengah, jadi kali setengah kuadrat, min 10 kali setengah, plus 8, sama dengan 3,375. Dengan menggunakan persamaan 1A, yaitu persamaan ini, kita hitung Y pada X sama dengan setengah, yaitu Y 0,5 sama dengan 1 plus 1/6, ini 1/6 ya, kali K1 adalah 8, ditambah 4K2, 4 kali K2-nya adalah 5,5938, ditambah K3, K3-nya adalah 3,375, sehingga di sini plus 3,375 kali setengah sama dengan 3,8125. Hitungan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software Excel dan ditabelkan sebagai berikut. Jadi kolom pertama adalah XI, yaitu dari 0, setengah, 1 sampai 3. Kemudian kolom kedua adalah K1 yang dihitung dengan rumus ini. Ketemunya tadi untuk X sama dengan 0 itu 8, dan seterusnya untuk X sama dengan setengah 3,375 dan seterusnya. Kemudian K2 dihitung dari rumus ini, kita dapatkan untuk X sama dengan 0 itu 5,5938. Demikian seterusnya untuk nilai X yang seterusnya. Kemudian K3 kita peroleh di sini. Kemudian YI plus 1 untuk X0 itu diketahui Y-nya adalah 1. Kemudian kita hitung Y untuk X sama dengan setengah, yaitu menggunakan rumus ini, sehingga kita beroleh Y pada X sama dengan setengah sama dengan 1 plus 1/6 K1 plus 4K2 plus K3 kali delta X setengah ketemu 3,8125. Sedangkan nilai eksaknya adalah 3,8125. Sehingga kesalahannya adalah 0%. Kemudian pada delta X selanjutnya, untuk delta X1, kita peroleh K1 adalah min 0,5, K2 min 2,1563, K3 sama dengan min 3,625, YI plus 1, yaitu Y pada X sama dengan 1 sama dengan 4,5, Y eksaknya juga 4,5, sehingga kesalahannya 0%. Demikian selanjutnya, sampai ke X sama dengan 3, kita peroleh YI plus 1 sama dengan min 6,5, Y eksaknya juga min 6,5, sehingga kesalahannya adalah 0%. Jadi kita lihat di sini, dengan menggunakan metode Rungkuta orde 3, itu nilai perkiraan persis sama dengan nilai eksak, atau kesalahannya 0%. Kalau kita gambarkan, bentuk grafiknya adalah, ini adalah sumbu X, mulai dari 0, setengah, 1, sampai 3. Kemudian ordinatnya adalah Y. Nah, kita lihat di sini, yang garis penuh adalah penyelesaian eksak, garis strip-strip adalah Rungkuta orde 3. Kelihatan di sini bahwa penyelesaian eksak itu berimpit dengan Rungkuta orde 3. Yang berarti penyelesaian numeriknya persis sama dengan penyelesaian eksak. Jadi
metode Runge-Kutta orde 3 ini sangat teliti. Untuk metode Runge-Kutta orde 4 bisa dicoba sendiri ya. Berikutnya kami berikan perbandingan beberapa metode penyelesaian persamaan diferensial biasa. Beberapa metode penyelesaian persamaan diferensial biasa telah dijelaskan dalam beberapa video sebelumnya yang meliputi metode Euler, metode Hehn atau prediktor korektor, metode titik tengah atau poligon, kemudian metode Ralston, ini adalah Runge-Kutta orde 2, kemudian Runge-Kutta orde 2, 3, dan 4. Soal yang diselesaikan adalah sama, yaitu dy per dx sama dengan fxy sama dengan 1,5 x kuadrat min 10x plus 8, dan informasi tambahan y0 sama dengan 1. Hitungan dilakukan dengan menggunakan software Excel, dan hasilnya kami tunjukkan dalam tabel dan grafik berikut. Tabel ini menunjukkan perbandingan metode penyelesaian persamaan diferensial biasa. Kolom pertama adalah XI, mulai dari 0, setengah, 1, sampai dengan 3. Kemudian kolom kedua adalah Y eksak, diberikan di sini. Kemudian berikutnya adalah metode Euler. Ini adalah nilai dengan menggunakan metode Euler. Ini adalah kesalahan dari metode Euler. Kemudian kolom berikutnya adalah penyelesaian dengan menggunakan metode Hehn. Ini adalah YI plus 1-nya, sedangkan ini adalah kesalahannya. Berikutnya metode poligon, ini nilai perkiraannya, ini kesalahannya. Selanjutnya untuk metode Ralston, kesalahannya lebih kecil lagi. Kesalahan maksimum di sini pada X sama dengan 2, 3%, 3,1%. Jadi metode Ralston lebih teliti daripada ketiga metode sebelumnya. Kemudian untuk metode Runge-Kutta orde 3, itu nilai perkiraannya persis sama dengan nilai eksak. Jadi misalkan ya pada X sama dengan setengah, nilai eksaknya adalah 3,8125, metode Runge-Kutta orde 3 juga 3,8125, sehingga kesalahannya adalah 0% atau tidak ada kesalahan. Atau metode Runge-Kutta orde 3 hasilnya persis sama dengan nilai eksak. Demikian juga untuk nilai X yang lain, kesalahannya semua juga 0%. Kalau kita buat grafiknya, absisnya adalah 0, setengah, 1, sampai 3, ordinatnya adalah Y sama dengan Fx. Kelihatan di sini metode Euler ini yang strip-strip ini. Sedangkan nilai eksaknya adalah yang garis lurus. Kelihatan di sini terjadi kesalahan yang cukup besar antara metode Euler dan nilai eksak. Sedangkan metode yang lain, kurvanya itu hampir berimpit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Hehn, titik tengah, Ralston, dan terutama Runge-Kutta jauh lebih teliti daripada metode Euler. Bahkan metode Runge-Kutta orde 3 nilainya persis sama dengan nilai eksak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.